Shalom, PKLU GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera Tuhan Yesus beserta dengan kita pagi ini. Kita berada pada acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Boyke Kumolontang dari GPIB Jemaat Baktra Kasih di Keranggan, Bekasi. Seluruh umat Tuhan olehlah dikasihi, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Bapa yang kami sembah, kami andalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur sebagai PKLU yang sudah tua-tua ini, dianggap tidak berguna, tapi kami memiliki kekuatan kemampuan untuk menyatakan kasih Kristus. Sehingga pada saat ini, ketika kami berada di sekitar firman-Mu, kami akan membacanya, kami akan merenungkan bersama. Mampukan kami untuk memahaminya, kuat-kuatkan kami untuk melakukan apa kehendak Tuhan dari dan dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, sehingga dimanapun kami berada dan berkarya, nama Tuhan dipermuliakan. Hadirlah kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu bersabda bagi kami. Di dalam nama yang mulia, yang agung dan perkasa, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Rekan-rekan PKLU dimanapun berada, bacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai petunjuk pembacaan Sabda Bina Umat pagi, terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Judul perikop disebutkan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 14 menyatakan begini: sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Rekan-rekan PKLU yang terkasih, yang Tuhan berkati, uraian Sabda Bina Umat pagi diberi judul bertumbuh di dalam dan ke arah Dia. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di ayat 15. Bagaimana sebenarnya pohon kurma bisa tumbuh dan berbuah lebat di padang gurun pasir yang gersang, bahkan bisa bertahan meski adanya badai pasir yang menerpa? Ternyata melalui suatu proses menanamnya. Diawali dengan memasukkan biji kurma ke dalam lubang pasir,
Kemudian lubang tersebut ditutup dengan sebuah batu, sehingga pertumbuhan bibit pohon kurma ke atas menjadi terhambat. Sebaliknya bertumbuh ke dalam tanah, sampai menemukan sumber air hingga puluhan bahkan ratusan meter. Ketika akar-akarnya menjadi kuat, barulah tunas kurma bertumbuh ke atas dengan kokoh, hingga mampu menggulingkan batu yang menutupi, kemudian bertumbuh dan berbuah. Kehidupan orang Kristen yang diharapkan seperti halnya pertumbuhan pohon kurma yang semakin berakar ke dalam Kristus, seperti yang dikatakan oleh Paulus juga di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia." Kehidupan yang berakar di dalam Yesus berarti kita makin dalam memahami dan meneladani Yesus dalam hidup kita sebagai sumber pertumbuhan dan kekuatan hidup, meski menghadapi berbagai pengajaran palsu yang dapat menyesatkan. Ayat 14. Namun dapat mengalami pertumbuhan sebagai tubuh Kristus yang nyata lewat hidup dalam kebenaran dan kasih. Artinya, karena hidup dalam kasihlah kita dibenarkan. Ayat 15 dan 16. Sesungguhnya kehidupan kita juga harus bertumbuh dan berbuah. Sebagai tubuh Kristus, kita mesti terbangun dan bertumbuh dalam kualitas, yaitu diperlengkapi dengan suatu ajaran yang benar, sehingga memiliki integritas, karakter, iman yang teguh, dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, supaya hidup kita bisa menjadi berkat. Artinya, tak boleh seorang pun yang berdiam diri. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita semua harus bersama-sama berupaya secara maksimal dalam pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan demi pertumbuhan tubuh Kristus. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang dengan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kudus, kami berterima kasih Tuhan sudah hadir dan berfirman kepada kami, menguatkan kami bukan hanya tubuh jasmani pikiran kami, tapi amat terlebih sebagai PKLU Tuhan sudah kuatkan iman kami, meyakinkan kami terus bahwa kehidupan dalam usia yang lanjut boleh bertambah dan semakin bertambah, fisik makin berkurang, tapi iman semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati GPIB secara keseluruhan dengan pelayanannya. PKLU juga ada di dalamnya untuk berkiprah. Berkati pelkat-pelkat yang lain, berkati jemaat-jemaat dimanapun berada, GPIB semakin kuat. Berkati pemerintahan, berkati bangsa kami, agar supaya ketika kami berada di dalamnya, kami boleh menjadi terang nama Tuhan yang dipermuliakan. Inilah doa, pujian, syukur, dan harapan kami Bapa. Kami bawakan hal ini, doa ini, semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tugas PKLU adalah menjadi terang, menjadi panutan bagi pelkat-pelkat yang lain dalam pelayanan
di jemaat masing-masing. Sehingga kehadiran kita tetap bermanfaat, tetap berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. PKLU maju terus, pantang mundur, sekarang dan seterusnya. Hidup GPIB.